wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 8. Kami di sini membuat aplikasi yang bernama Lostwake, aplikasi penghitung berat badan ideal. Dengan dosen pembimbing Bapak Samadzan Nasution, Eskom MIT. Baik, kami dari kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Fauzan Kamil, kemudian Dimas Sayekti, kemudian Doni Christian Purba, selanjutnya Salsabila Zahra, dan yang terakhir ialah Mutiara Dafa Ashila. Itulah wajah-wajah dari anggota kelompok 8. Nah, untuk yang selanjutnya ini ialah kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh teman kami, yang mana teman kami ini ialah bernama Dimas Sayekti. Kepada Dimas kami persilahkan. Latar belakang aplikasi kami memilih untuk membuat aplikasi penghitung berat badan ideal atau Lostwake ini dikarenakan berat badan dewasa ini menjadi tolak ukur dari kecantikan, ketampanan, dan kesehatan seseorang terkhusus bagi kaum wanita. Berat badan ideal menjadi cita-cita bagi setiap orang yang ingin tampil percaya diri. Terlebih lagi pada masa pandemi ini. Karena banyak orang yang di rumah saja dan jarang melakukan olahraga membuat banyak orang berkelebihan berat badan. Lostwake menjadi solusi untuk mengecek berat badan ideal seseorang dan memberikan saran pola hidup sehat agar mencapai berat badan yang ideal. Baik, terima kasih kepada Dimas yang telah menjelaskan latar belakang dari aplikasi kami ini. Kemudian yang selanjutnya ialah skenario alur dari aplikasi Lostwake ini yang akan saya jelaskan sendiri, Fauzan Kamil. Yang mana skenario dari alur aplikasi Lostwake ini yang pertama ialah user ketika baru ingin masuk ke aplikasi kami ini akan dihadapkan atau akan ditampilkan kepadanya ialah tampilan depan, di mana dalam tampilan depan ini terdapat input nama dan juga gender. Jadi user diharuskan untuk menginput nama dan juga gender. Kemudian setelah user menginputkan nama dan gender, maka user akan diarahkan untuk menginputkan berat dan badan, berat dan tinggi. Dari di tampilan berat dan tinggi ini, user bisa kembali lagi untuk menginputkan nama dan juga gender yang ditandai dengan panah biru ini. Kemudian, jika user telah menginputkan nama dan gender, kemudian berat dan tinggi, user akan diarahkan oleh sistem kepada perhitungan untuk cowok dan juga cewek. Karena di awal tadi kita telah menginputkan gender cowok dan juga gender cewek. Nah, jika kita tadi menginputkan gender cewek, maka perhitungan dari BMI-nya ini, yang pertama ialah BMI kurang dari 18, berarti berat badannya tidak ideal. Kemudian BMI 18 sampai 24,9 berarti berat badannya adalah ideal. Kemudian BMI 25,26,9 berarti berat badannya berlebih. Dan yang terakhir ialah jika BMI dari wanita ini lebih dari 27, maka ia telah dikategorikan sebagai obesitas. Nah, selanjutnya jika user itu tadi memilih gender cowok, maka sistem akan menghitung BMI-nya ada perbedaan sedikit dengan BMI wanita, ya di mana BMI kurang dari 17, maka BMI cowok ini tidak ideal. Kemudian jika BMI-nya 18 sampai 24,9 berarti ideal. Kemudian BMI 23 sampai 26,9 berarti berat badannya berlebih. Dan yang terakhir ialah jika berat badan si pria ini lebih dari 27 berarti dia telah dikategorikan sebagai obesitas. Nah, dari hasil ini tersebut pada awalnya itu kan kita menginputkan nama dan kemudian gender, kemudian berat dan tinggi, kemudian sistem yang memproses daripada rumus dari BMI ini tergantung dia itu cewek atau cowok kan. Jadi BMI-nya ini ada perbedaan sedikit, kemudian setelah itu menampilkan apakah dia ideal, apakah tidak ideal, kemudian ada juga berat badan berlebih dan juga obesitas. Nah, maka sistem akan ada pilihan untuk kembali lagi ke menu inputan berat dan juga tinggi. Nah, pada menu inputan berat dan tinggi ini, user bisa ditandai dengan panah yang berwarna merah jambu ini. Maka
ada pilihan untuk kembali lagi ke input berat dan tinggi jika kita mau menginputkan berat dan tinggi yang lainnya. Kemudian user bisa juga kembali lagi untuk ke tampilan depan, yaitu untuk nama dan gender, jika user ingin mengganti nama dan juga gendernya. Nah, kemudian daripada itu, jika tidak mau ingin memakai aplikasi ini lagi, user langsung saja bisa close aplikasinya. Nah, mungkin segitu skenario dari alur aplikasi Lostweg yang saya jelaskan. Selanjutnya ialah skenario penggunaan aplikasi Lostweg yang akan dijelaskan oleh teman kami, Doni Christian Purba. Kepada Doni, kami persilahkan. Ya, skenario penggunaan aplikasi Lostweg. 1. User membuka aplikasi dan dihadapkan dengan halaman depan aplikasi Lostweg. 2. Kemudian user diminta untuk memasukkan nama dan memilih gendernya. 3. Kemudian akan muncul tampilan yang meminta user untuk menginputkan tinggi badan, meter, dan berat badan dalam kilogram. Kemudian 4. Kemudian sistem akan melakukan proses perhitungan dan menampilkan hasil dari BMI atau Body Mass Index user. 5. Selanjutnya, user akan diarahkan untuk mengecek apakah berat badannya ideal atau ingin menginput kembali tinggi badan dan berat badan. 6. Kemudian, jika memilih untuk mengecek, akan muncul tampilan BMI kita, dan kita yang pilih sendiri di kategori mana BMI kita berada. 7. Jika sudah memilih, maka akan muncul keterangan mengenai BMI kita dan saran untuk pengaturan pola hidup sehat. Baik, terima kasih kepada Doni yang telah menjelaskan skenario penggunaan aplikasi dari aplikasi Lostweg ini. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai desain interface yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Mutiara Dava Adila. Kepada Mutiara, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan halaman depan aplikasi penghitung berat badan ideal atau Lostweg. Pada halaman pertama ini menampilkan logo, kemudian mengharuskan user memasukkan data nama dan memilih antara pria atau wanita. Selanjutnya, tampilan kedua yaitu tampilan inputan berat dan tinggi. Pada slide kedua ini, mengharuskan user untuk memasukkan atau menginputkan beratnya dalam kilogram dan tingginya dalam meter, kemudian klik cek ideal Anda. Berat dan tinggi ini digunakan sebagai dasar dari rumus mencari BMI atau Body Mass Index, sehingga dengan menginputkan berat dan tinggi, kemudian memasukkannya ke rumus, maka angka BMI akan bisa didapatkan. Selanjutnya, tampilan yang ketiga yaitu tampilan info BMI. Pada slide ketiga ini menampilkan hasil dari BMI kita. Kita bisa memilih opsi untuk mengecek apakah ideal atau memasukkan kembali data berat dan tingginya. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Salsabila Azhara. Kepada Salsabila, kami persilahkan. Baiklah, kita akan membahas tampilan inputan berat dan tinggi dari aplikasi penghitung berat badan ideal atau Lostweg. Nah, pada aplikasi pada slide keempat ini, kita akan menyocokkan data BMI kita dengan pilihan kategori BMI. Kategorinya menampilkan perpilihan. Apabila gender yang kita pilih wanita, maka BMI-nya terdiri dari BMI kurang dari 18, BMI sama dengan 18 sampai 24,9, BMI sama dengan 25 sampai 26,9, dan yang terakhir BMI lebih dari 27. Dan untuk gender pria, yaitu BMI kurang dari 17, BMI 17 sampai 22,9, BMI 23 sampai 26,9, dan BMI lebih dari 27. Berikut tampilan hasil BMI dan saran yang diberikannya. Apabila BMI kita kurang dari 18, maka berat badan Anda tidak ideal. Dan mengeluarkan saran yaitu, ayo naikkan berat badan Anda dengan cara yang pertama, mengonsumsi makanan sehat tinggi nutrisi seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan.
makan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil, mengonsumsi jus atau smoothies, memperbanyak minum air putih, dan yang terakhir rutin berolahraga setiap hari. Apabila BMI-nya 18,5 sampai 24,9, maka selamat berat badan Anda ideal. Pertahankan dan tetap jaga pola makan yang sehat. Apabila BMI-nya 25 sampai 26,9, maka berat badan Anda berlebih. Dan memberikan saran yaitu kurangi makan makanan yang mengandung gula dan garam, diet sesuai dengan anjuran dokter, misalnya makan makanan yang mengandung sayur dan buah, tidak disarankan diet yang ketat karena akan berakibat fatal, dan yang terakhir kurangi asupan makanan yang tinggi lemak. Nah, apabila BMI kita lebih dari 27, maka sudah termasuk kategori obesitas, yaitu dengan memberi saran, yang pertama tetapkan target yang realistis sebelum memulai menerapkan cara diet alami dan selama diet berlangsung. Yang kedua, melakukan olahraga 30 menit sehari secara rutin. Yang ketiga, memperbanyak minum air mineral. Keempat, konsumsi makanan kaya serat. Dan yang terakhir, hindari makan lebih dari jam 6. Nah, setelah kita melihat saran yang diberikan, maka kita bisa memilih opsi kembali ke penghitungan berat badan, yaitu dengan cara menekan hitung kembali berat badan Anda dan akan mengeluarkan tampilan ke halaman awal, yaitu mengukur kembali tinggi badan dan berat badan. Baik, terima kasih kepada Caca dan juga Mutiara yang telah menjelaskan mengenai desain interface dari aplikasi penghitung berat badan ideal atau lost weight kami. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.